Hai semuanya, selamat datang di channel Penimbun Buku, tempat kamu bisa cari tahu tentang informasi. Sesuai janjiku di video sebelumnya, aku kali ini akan mengajak kamu cari tahu tentang gimana aku set bullet journalku. Nah, kali ini aku sedang bikin bullet journal. Sebetulnya aku bukan orang yang suka bikin bullet journal. Menurutku, bikin bullet journal itu buang-buang waktu. Karena harus ditata, harus digambar-gambar. Tapi akhir Mei lalu, aku tiba-tiba dapat ide untuk bikin bullet journal. Ini semua gara-gara buku The Bullet Journal Method. Kamu udah baca bukunya? Kalau belum, kamu bisa cek video review bukunya di video sebelumnya. Khusus di video kali ini, aku akan share gimana caranya aku set bullet journalku di bulan Juni. Aku orangnya simple, dan aku nggak terlalu suka bullet journal yang terlalu banyak dekorasi. Jadi aku bikin yang minimalis saja. Idenya itu adalah warna-warna monokrom. Ternyata membuat bullet journal banyak manfaatnya. Di buku The Bullet Journal Method dijelaskan banyak manfaat dari psikologis, produktivitas, dan sebagainya. Karena banyak manfaatnya, saya jadi tertarik untuk membuat bullet journal. Tapi image bullet journal itu merepotkan, padahal nggak seperti itu. Buat kamu yang pingin bikin bullet journal tapi nggak mau repot, ini dia tipsnya. Aku share tips-tips sesuai pengalamanku sebagai pemula dalam dunia bullet journal ya. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memahami metode bullet journal. Duh, kok kesannya ribet banget ya ada metodenya segala? Tenang, sebetulnya memahami metode bullet journal itu supaya kamu bisa paham tujuan kamu membuat bullet journal itu apa. Dengan punya tujuan dan memahami kegunaannya, kamu bisa terus termotivasi. Kamu bisa menonton video review buku The Bullet Journal Method di channel ini juga. Linknya aku taruh di description box ya. Saya membuat bullet journal yang sederhana. Selain hemat waktu, bullet journal yang sederhana juga nggak perlu membutuhkan banyak modal buat beli ini itu. Gunakan apa yang kamu punya. Kalau nggak punya sama sekali, kamu bisa beli peralatan journaling yang murah-murah aja dulu. Beberapa rekomendasi tempat beli peralatan journaling yang murah aku share di video sebelumnya ya. Aku pikir kalau beli ini itu sayang banget uangnya, apalagi kalau bullet journal ini nggak digunakan secara efektif. Mending uangnya aku tabung atau investasikan. Gak semua spread perlu dibuat. Spread di bullet journal seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan diri sendiri. Jangan lihat video orang lain karena kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Spread yang kurang efektif justru malah bikin mubazir. Sayang kan kertasnya. Terus udah capek-capek juga bikin, buang-buang waktu juga kan. Hal yang aku buat di bullet journal ini juga sesuai dengan kebutuhanku. Yang pertama adalah monthly log, di mana kita bisa lihat gambaran besar target dan tujuan kita dalam satu bulan penuh. Ini seperti bird's eye view. Dengan membuat monthly log, kita bisa antisipasi dan lebih banyak persiapan, karena kita bisa lihat secara keseluruhan. Aku juga membuat kotak-kotak seperti ini sesuai dengan kalender. Nantinya aku isi target atau deadline tertentu, misalnya bayar kosan kapan, isi pulsa tanggal berapa, bayar internet tanggal berapa, bayar Shopee Pay tanggal berapa. Hari libur pun harus dicatat. Bebas aja sih, sesuai kebutuhan juga.
Selanjutnya ada hal yang paling penting. Aku harus punya financial log untuk salah satu spreadnya. Di bagian budgeting, ketika aku menerima gaji, aku harus tulis berapa gaji yang aku terima. Lalu, aku membagi gaji yang aku dapatkan menjadi 3 kategori: saving, living, dan playing. Saving atau menabung itu harus dilakukan di awal, bukan di akhir-akhir pas ada sisa. Kalau menabung di akhir-akhir, biasanya ya nggak ada sisa sama sekali. Ujung-ujungnya nggak bakalan bisa nabung deh. Jadi sisihkan uang itu untuk tabungan di awal. Di kategori living, aku ngelis semua kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai dari makan sehari-hari, kuota atau pulsa, belanja bulanan, bensin, dan sebagainya. Pokoknya di kategori living ini hanya untuk hal-hal yang penting sehari-hari. Beli buku atau subscription Netflix masuknya ke kategori playing ya, jangan disatuin dengan living. Nah, selanjutnya aku membuat semacam rangkuman dari ketiga kategori tersebut. Yang aku budgetin berapa dan nanti di akhir bulan kutulis aktualnya berapa. Ada juga bagian review, di mana aku menuliskan catatan sebagai bahan pembelajaran di bulan berikutnya. Selanjutnya, masih di financial log, ada expenses log, tempat aku mencatat pengeluaranku sehari-hari. Dengan adanya expense log, aku bisa tahu uangku kemana aja sih. Uangku habis untuk apa aja sih? Kan biasanya kita suka bertanya-tanya, uangku kok udah habis lagi ya tanggal segini? Nah, solusinya catat pengeluaran kamu. Apapun itu sampai ke hal-hal kecil semacam parkir harus dicatat. Sebelumnya, aku mencatat pengeluaran di aplikasi yang kuinstal di HP. Tapi nggak bertahan lama karena toolsnya kurang memenuhi kebutuhanku. Ada tools yang nggak terlalu aku butuhkan tapi ada di situ. Terus nggak terlalu user friendly juga, jadi bikin aku bingung. Lebih baik aku pindah ke manual atau analog seperti ini. Terserah kalian sih mau gimana, ini cocok-cocokan. Kalau aku ya lebih milih analog seperti ini, disatukan dengan personal goals aku, jadi di dalam satu buku, nggak harus pindah-pindah aplikasi.
Selanjutnya ada meal plan. Aku biasanya suka bingung makan apa ya hari ini. Dan mikir kayak gitu tuh buang-buang waktu. Jadi supaya efektif aku tuliskan menu makanan harianku. Ini juga bisa berguna buat kalian yang sedang menjalani program diet atau program makan sehat. Jadi lebih terarah gitu. Aku membuatnya seperti monthly log. Jadi aku bisa lihat gambaran besar apa aja sih yang aku konsumsi selama ini. Selanjutnya ada to-do list. Aku buatnya per minggu. Ini semacam weekly log. Jadi, kutulis di sini hanya 1 minggu saja, Senin sampai Minggu. Aku akan mengisinya dengan hal-hal yang akan aku lakukan setiap harinya. Misalnya hari menyuci baju kapan nih? Atau di hari itu aku harus ngapain aja ya? Kamu juga bisa list kegiatan kamu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bebas aja isinya. Karena bulan Juni ada 5 minggu, aku membuat 5 kali. Senin sampai Minggunya 5 kali. Tentunya dengan format yang berbeda-beda, biar nggak bosen. Lihat bullet journal yang dibuat orang lain membuat kita minder. Apalagi kalau kita nggak bisa gambar atau nggak punya jiwa estetik. Bisa-bisa kita jadi mengurungkan niat untuk membuat bullet journal. Padahal bullet journal lebih menekankan ke fungsinya untuk membantu hidupmu. Tapi kalau suka gambar dan ingin pakai bullet journal untuk menyalurkan kreativitas dan berekspresi, lakukan saja. Segitu aja sih isi bullet journalku di bulan Juni ini. Simpel kan? Ya, memang karena bulan Juni ini hanya itu yang aku butuhkan. Di bulan Juni nanti sepertinya aku akan menambah habit tracker untuk memantau kebiasaanku seperti yoga, lari pagi, baca Quran, sholat duha, dan sebagainya. Salah satu hal yang
aku pelajari dari buku The Bullet Journal Method adalah hanya cantumkan log yang sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau kamu nggak butuh mood tracker, ya udah jangan dibuat. Kalau kamu nggak butuh list film, ya udah jangan dibuat juga ya. Ingat juga bahwa log yang kamu buat itu harus bisa menambah nilai hidupmu. Itu dia setup bullet journalku yang simple-simple aja seperti yang dikatakan Ryder Carroll, sang penulis The Bullet Journal Method. It is not about how your journal looks. It is about how it makes you feel and how effective it is. Buat kalian yang minder, gak bisa ngegambar atau kreatif, jangan khawatir. Bullet journal bukan hanya untuk yang jago gambar aja loh. Ini untuk kamu yang ingin mengubah hidupmu. Buat kamu yang cari referensi, kamu bisa coba lihat-lihat bullet journal, dekorasi-dekorasi bullet journal di media sosial. Banyak loh yang simple tapi enak dilihat. Apa isi bullet journalmu? Jangan lupa komen di bawah ya. Subscribe juga untuk video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga suka ya.